Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, nama saya Erik Esita Utama. Saya dari kelompok 2. Saya akan menjelaskan presentasi dari kelompok kami, yaitu hukum perlindungan konsumen. Pengertian hukum perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Dasar hukum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Asas dan tujuan perlindungan konsumen ada satu, asas manfaat. Segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan. Yang kedua, asas keadilan. Partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajiban secara adil. Baiklah, saya Cindy Anissa Mentari, BP 18120021. Di sini saya akan melanjutkan slide berikutnya, yaitu asas keseimbangan. Memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti material ataupun spiritual. Selanjutnya, asas keamanan dan keselamatan konsumen. Memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang atau jasa yang dikonsumsikan atau digunakan. Selanjutnya, asas kepastian hukum. Baik pelaku usaha maupun konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen serta negara menjamin kepastian hukum. Saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh teman saya tadi. Selanjutnya, ada tujuan perlindungan konsumen. Yang pertama, meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri. Yang kedua, mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkan diri dari akses negatif pemakaian barang atau jasa. Yang ketiga, meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen. Yang keempat, menetapkan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi, serta akses untuk mendapatkan informasi. Yang kelima, menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha. Dan yang terakhir, meningkatkan kualitas barang atau jasa yang menjamin keberlangsungan usaha produk barang atau jasa. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Silahkan. Perlina BP 18120016. Saya akan menjelaskan mengenai apa saja yang menjadi hak-hak konsumen. Yang pertama yaitu hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan / atau jasa. Artinya di sini konsumen berhak mendapatkan kenyamanan ataupun keamanan dan keselamatan ketika menggunakan barang atau jasa tersebut. Contohnya ketika membeli obat, konsumen berhak mengetahui apakah obat tersebut aman, apakah obat tersebut tidak membahayakan keselamatan si konsumen. Yang kedua yaitu hak untuk memilih barang dan / atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Contohnya itu seperti tawar-menawar. Apabila ada penjual yang mematok harga yang tinggi tapi tidak sesuai dengan kondisi barang tersebut apabila dibandingkan dengan penjual lain. Misalnya ketika ada lecet, konsumen berhak itu menawar sesuai dengan kondisi atau nilai tukar yang sewajarnya. Yang ketiga yaitu hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa. Sama seperti yang kedua tadi, hanya saja konsumen di sini berhak mendapatkan semua informasi tentang produk atau jasa yang dia gunakan tersebut. Bagaimana cara kerjanya, bagaimana misalnya perawatannya, atau bagaimana efek sampingnya, konsumen berhak atas itu. Dan yang keempat ada hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan / atau jasa yang digunakannya. Maksudnya di sini apabila barang tersebut
agak mengecewakan ya bisa dibilang. Konsumen berhak untuk menyampaikan keluhan tersebut dan didengar. Itu juga sebenarnya seperti masukan untuk suatu perusahaan atau penjualnya agar makin ke depannya lebih baik gitu barang atau jasa yang didagangkan. Yang kelima, ada hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Yang kelima ini jelas ya, bahwa misalnya konsumen terlibat suatu sengketa dengan produsen, penjual, ataupun perusahaan, maka konsumen tersebut berhak mendapatkan advokasi, perlindungan hukum untuk menyelesaikan sengketa tersebut secara patut. Konsumen berhak misalnya menyewa seorang pengacara atau advokat untuk menyelesaikan masalah yang terjadi. Yang keenam itu ada hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen. Artinya di sini konsumen berhak untuk mendapatkan segala ilmu atau pengetahuan, pembinaan yang diberikan. Yang ketujuh yaitu ada hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Maksudnya yang ketujuh ini yaitu konsumen berhak dilayani dengan baik dan benar, dengan jujur secara tidak diskriminatif, dalam artian tidak memandang, misalnya memandang ras atau memandang agama gitu. Yang ke-8 itu ada hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan garis miring atau penggantian jika barang dan garis miring atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan yang diperjanjikan dan tidak sebagaimana mestinya. Yang ke-8 jelas itu apabila terjadi ketidaksesuaian dengan apa yang telah disepakati di awal, itu konsumen berhak menuntut ganti rugi ataupun kompensasi atas barang dan atau jasa yang digunakannya. Dan yang terakhir yaitu segala hak-hak yang diatur dalam perundang-undangan, di mana hak konsumen ini dasar hukumnya diatur pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainur Fitri, BP 18120024. Saya akan melanjutkan slide sebelumnya. Slide selanjutnya adalah kewajiban konsumen. Membaca dan mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan jasa demi keamanan dan keselamatan. Beritikat baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan jasa. Membayar dengan nilai tukar yang disepakati. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut. Selanjutnya, hak dan kewajiban pelaku usaha. Hak pelaku usaha yaitu menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan jasa yang diperdagangkan. Mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beretikat tidak baik. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen. Yang pertama, hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang atau jasa yang diperdagangkan. Yang kedua, hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya. Selanjutnya, beretikat baik dalam melakukan kegiatan usaha. Dan kewajiban pelaku usaha adalah sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan menjelaskan hasil diskusi kami, yaitu yang pertama, kewajiban pelaku usaha. Kewajiban pelaku usaha dalam melakukan kegiatan usahanya yaitu memberikan informasi yang benar
jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa. Yang kedua, memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur. Yang ketiga, menjamin mutu barang dan jasa. Yang keempat, memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji atau mencoba barang dan jasa. Kelima, memberikan kompensasi ganti rugi atau pergantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang atau jasa. Yang terakhir, memberi kompensasi ganti rugi atau pergantian bila barang diterima tidak sesuai dengan yang telah dipesan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Rizky Putri, BP 18120026. Larangan-larangan bagi pelaku usaha. Yang pertama, larangan yang berhubungan dengan produk yang tidak memenuhi syarat dan standar yang layak untuk dipergunakan konsumen. Yang kedua, larangan yang berhubungan dengan ketersediaan informasi yang tidak benar, tidak akurat yang menyesatkan konsumen. Yang ketiga, larangan yang berhubungan dengan kegiatan menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang, hak dan jasa secara tidak benar atau menyesatkan. Yang keempat, larangan yang berhubungan dengan usul baku. Penyelesaian sengketa. Yang pertama, penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela atau pihak bersengketa. Yang kedua, penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen yang ada di daerah. Badan ini diadakan untuk memberikan fasilitas penyelesaian sengketa perdata konsumen secara efisien, cepat, murah, dan profesional. Yang ketiga, apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengendalian, maka gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa.